di padang Siana, sesudi di padang Siana. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui renungan harian. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih, kemurahan, dan rahmat yang berlimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Pimpin dan bimbinglah kami ya Bapa untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadikanlah kami garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menyapa kita pada hari ini, diambil dari Matius 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita adalah andalkan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran adalah kecemasan atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan yang belum pasti. Dan seringkali menjadi beban bagi pikiran, fisik, dan hubungan dengan orang lain. Seperti yang digambarkan dalam beberapa cerita Alkitab, bahwa murid-murid Yesus pun pernah mengalami rasa khawatir. Demikian juga dengan Raja Daud. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir, karena rasa khawatir menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasa khawatir itu alami, dapat saja dirasakan oleh semua orang. Kita pun dapat mengalaminya. Namun tentu saja berbeda-beda tingkat kekhawatiran setiap orang. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan menyapa setiap kita yang sedang mengalami kekhawatiran. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan alam, seperti burung-burung yang tidak menanam atau memanen, tetapi tetap dipelihara Tuhan. Apalagi kita, ciptaannya yang sangat dikasihinya. Saudaraku, tentunya rasa khawatir lebih dominan, menyusahkan, sebab dapat menimbulkan beban kekhawatiran, membuat seseorang merasa sangat terbeban, ketakutan yang tidak jelas. Tanpa kita sadari, rasa khawatir merusak hubungan baik kita dengan Tuhan. Karena kekhawatiran dapat menjadi penolakan terang-terangan terhadap janji-janji Tuhan. Timbul rasa tidak percaya terhadap janji Tuhan, dan kekhawatiran dapat menyebabkan masalah fisik dan psikologis bagi setiap orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Baik itu masalah kesehatan, termasuk asam lambung yang naik, insomnia, dan sesak di dada yang dapat saja mengganggu berjalannya aliran jantung.
Saudaraku, semua akan berdampak jelek karena rasa khawatir. Namun, kabar baiknya adalah orang Kristen dapat terhindar dari rasa khawatir dengan cara percaya kepada Tuhan, mengandalkan sepenuhnya persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Kita serahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Tentunya semua itu harus kita lakukan dengan komunikasi yang akrab melalui doa kepada Tuhan. Kita tidak boleh ragu dengan doa yang kita panjatkan. Kita harus percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab tepat pada waktu Tuhan. Alkitab berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Oleh karena itu, cara yang tepat adalah andalkan Tuhan sepenuhnya. Selanjutnya, kita harus mendahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir untuk sesuatu yang belum pasti. Sebab ada begitu banyak ketidakpastian di dunia ini dan sangat sulit kita pahami. Namun janji Tuhan adalah pasti, ya dan amin. Oleh karenanya, jangan ragukan janji Tuhan. Mari bangun iman kita untuk percaya sepenuhnya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengokohkan iman kami, bahwa rasa khawatir tidak menambahkan apapun di dalam hidup kami, tetapi justru membuat kami menjadi menderita. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar kami imani, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu, biarlah kami terus meneguhkan iman percaya kami. Kami terus percaya, kami terus tetap bertekun, setia, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.